Gue dapet kesempatan lagi buat nyobain kamera cinema Sony FX3 di tahun 2024. Halo semuanya, selamat datang ke channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di akhir tahun 2024 ini, gue lagi minjem kamera cinema Sony FX3 sama bursa kamera profesional. Dan gue rasa ini akan jadi pembahasan yang lumayan menarik, karena gue pribadi memang lagi lumayan ngelirik juga Sony FX3 ini. Dimana sepertinya dia masih terbilang memiliki value yang cukup worth untuk dipertimbangkan di penghujung 2024 ini, atau bahkan di 2025 nanti. Karena sepertinya dari indikator yang ada, kayaknya nggak bakal ada generasi lanjutan dari FX3 ini bahkan di tahun depan atau di tahun 2025. Gue sendiri sebenarnya minjem ini untuk nyobain beberapa lensa yang lagi kita coba juga. Kayak di sini harusnya videonya udah tayang mungkin ya. Gue sempet unboxing lensa Taipuh ini. Kayaknya bakal seru juga, lensa cinema full frame ukuran compact dengan kualitas yang lumayan cakep setelah kita coba di unboxingnya. Sama kita juga ada lagi nyoba lensa LAB-nya si Viltrox gitu kan. Cuman gue pribadi memang sebenarnya lagi pengen nyoba juga si FX3 ini. Gue pengen lihat apakah dia bisa meracuni gue di tahun ini gitu ya, di penghujung 2024 ini. Apalagi dengan kualitasnya, dengan update-update yang diberikan Sony yang sangat menarik juga. Sama yang gue, hipotesa gue, yang gue simpulkan, sepertinya mungkin worth it juga buat dibeli, karena kayaknya di tahun 2025, balik lagi, kayaknya tidak ada versi lanjutan dari kamera ini. Yang nanti gue bakal jelasin kenapa gue bisa berspekulasi ke sana. Buat update-nya sendiri di FX3 ini yang gue lumayan suka, dari pertama keluar gitu ya, kalau kalian nonton video review kita yang dulu, ada beberapa hal yang belum ada di kamera ini yang akhirnya sudah ada. Kayak sekarang mereka di-update, dia udah punya shutter angle, jadi bener-bener kayak kamera cinema banget. Dia bukan pakai shutter speed, dia pakai shutter angle. Buat yang belum tahu, sebenarnya simpelnya kalau kalian pakai shutter angle 180 derajat, itu udah masuk ke hukum videografi yang shutter speed kalian itu akan double dari FPS kalian. Jadi kalau kalian FPS-nya 30, shutter speednya otomatis 1/60 gitu ya. Kalau kalian pakai 60 FPS, shutter speednya otomatis 1/120 gitu. Itu secara otomatis akan terubah, yang penting kita berada di shutter angle 180 derajat. Tapi balik lagi, dia shutter angle-nya bisa kita ubah juga, nggak harus 180 derajat, jadi tergantung efek motion blur yang pengen kita dapat di video kita. Lalu yang gue suka juga adalah akses ke monitor and control app, dimana ini adalah aplikasi yang mantep banget buat kamera Sony. Karena gini, ini gue rasa bisa jadi aplikasi yang paling advance gitu ya, untuk pengontrolan sebuah kamera mirrorless dari sebuah iPad. Dan gue sebenarnya pengen banget nyobain aplikasi tersebut, cuman sayangnya tidak berlaku di A6700 gue. Di A6700 gue tetap ada aplikasi, kita bisa pakai Sony Creators App. Cuman lebih eksklusif dibikin yang monitor and control app ini, yang secara fungsi gue bener-bener tergoda banget. Karena dia bisa kita kontrol direct gitu kan ke kameranya pakai sebuah iPad dengan UI yang bener-bener cinema gitu ya, bukan UI yang kayak kalau di Fujifilm, kalau di Canon itu aplikasinya sebenarnya, atau di Creators App-nya Sony sendiri itu aplikasinya terlihat kurang oke lah menurut gue untuk penggunaan cinema gitu ya. Sedangkan di sini dia kelihatan kayak kita pakai monitor kamera cinema gitu, yang membuatnya benar-benar menarik banget. Sama yang menarik di monitor and control app ini, kita bisa pakai beberapa kamera sinemanya Sony dan semuanya dikontrol dari satu aplikasi. Jadi kayak yang sempat kita praktekin juga, cuma waktu itu kita praktekinnya pakai iPhone gitu ya, karena iPhone dengan Blackmagic kameranya bisa menggunakan fitur tersebut. Tapi pakai kamera mirrorless gitu ya, pakai kamera sinemanya Sony, itu gua rasa bakal jauh lebih menarik. Yang itu pengen banget gue cobain, makanya gua sangat tertarik buat coba si FX3 ini, buat nyobain aplikasi tersebut. Lalu bodinya juga dia paling keren sejauh ini. Ini mungkin subjektif, tapi gua rasa secara objektif kita bisa bilang dia adalah body yang terlihat paling profesional juga gitu ya kalau dilihat klien. Dan di ranah kamera mirrorless, otomatis dia adalah yang punya aksen itu paling mirip dengan kamera cinema gitu ya. Jadi dia kayak agak hybrid sih. Dia masih kayak kamera mirrorless biasa, ada gripnya gitu kan, tapi dia stylenya itu agak boxy yang membuatnya kayak box kamera juga gitu. Apalagi dia banyak mounting pointnya juga di situ, yang ini kalau di rigging sih ini kamera bakal ganteng banget sih gitu ya. Jadi ini gue sekalian pamerin juga gitu kan di depan kalian pakai lensa cinema.
Bener-bener tampangnya ganteng banget. Lalu dia juga udah bawa kipas internal gitu ya. Dia bawa active cooling di sini yang membuatnya sangat badak kalau kita pakai buat produksi, buat ya balik lagi untuk dokumentasi video yang durasinya panjang ataupun kita filmmaking di kondisi-kondisi yang mungkin cukup panas. Gua rasa ini akan sangat membantu gitu. Sama pastinya pilihan lensa juga makin gila gitu ya dari Sony. Kayak contohnya ya ini, gua nggak tahu sih ini bakal beneran dijual di Indonesia atau enggak karena kita lagi disuruh cobain dulu gitu ya. Dan kayaknya sih ini kalaupun available ini bakal menarik banget. Sama ya kayak dari Viltrox gitu, dari brand-brand China lain, dari Mieke dan sebagainya juga itu udah mulai gila-gila gitu kan. Pilihan lensa Sony makin banyak aja yang harganya juga makin terjangkau dengan kualitas yang masih bagus gitu ya. Jadi ya itu beberapa alasan gua revisit si Sony FX3 ini gitu yang mungkin aja gitu ya setelah kita coba nanti bisa jadi gua menginvestasikan dana lagi buat ngambil si FX3 ini buat produksi ke depannya. Tapi ya itu beberapa gambaran di awal, beberapa ekspektasi gua yang kita harus cobain dulu ke depannya buat produksi untuk menentukan apakah kamera ini masih worth it di harganya. Tapi ya paling itu aja sedikit pembahasan atau update aja dari gua. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya informasi lain terkait FX3 ini yang mungkin worth buat kita coba gitu ya, yang belum gua mention juga di video ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Tapi ya, paling itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.